OIKN dan 4 perusahaan ITAS berkolaborasi bangun kota cerdas di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, bersama dengan 4 perusahaan teknologi informasi, IT, Amerika Serikat, AS, berkolaborasi mewujudkan pembangunan kota di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Ini menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan dunia internasional dalam pembangunan IKN sebagai kota modern yang cerdas, berkelanjutan, berketahanan, hijau, dan inklusif, kata Kepala OIKN Bambang Susantono, di Jakarta, Minggu. Bambang mengatakan, OIKN berhasil melahirkan total 5 kesepakatan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, MOU, dengan 4 perusahaan teknologi dan institusi pendidikan. 4 perusahaan teknologi ternama dari Amerika Serikat yang menandatangani MOU dengan OIKN tersebut adalah Cisco, Autodesk, Microsoft, dan Environmental Systems Research Institute, ESRI. Keempat penandatanganan MOU tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi perusahaan global dalam pembangunan kota cerdas di IKN. Cisco berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas, seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things, IoT, bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan. Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas, seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota. Perusahaan teknologi AS berikutnya yakni Autodesk berpartisipasi dalam membantu OIKN dalam merancang kota yang layak huni dan dicintai. Teknologi Autodesk membantu peningkatan kinerja perencanaan kota melalui visualisasi, optimasi, dan simulasi perencanaan gedung, ruang publik, dan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan proyek pembangunan. Selanjutnya ESRI berpartisipasi dalam mengembangkan teknologi analitik berbasis spasial. Teknologi tersebut dimanfaatkan untuk pemetaan, pemantauan, penginderaan jauh, dan pengelolaan data spasial. Melalui teknologi informasi geospasial tersebut, dapat membantu OIKN dalam perencanaan tata ruang dan pertanahan IKN. Hal ini membantu OIKN dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan kota. Pemanfaatan data dan informasi geospasial dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan sumber daya alam seperti air, hutan, satwa liar, dan biodiversitas, memitigasi risiko bencana, dan lain sebagainya. Sedangkan Microsoft berpartisipasi dalam proses transformasi digital di IKN. Dengan percepatan transformasi digital, maka peningkatan produktivitas dan daya saing dapat dicapai melalui penyediaan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Microsoft berpartisipasi dalam proses transformasi digital IKN melalui pengembangan solusi kota cerdas dalam berbagai aspek pengelolaan kota, pengembangan infrastruktur digital pusat data dan cloud computing yang aman dan berketahanan, serta peningkatan inisiatif pendidikan literasi digital dan keterampilan komputer bagi masyarakat. OIKN juga menjalin kolaborasi dengan Universitas Stanford Doerr School of Sustainability untuk pusat riset dan penelitian serta inovasi di IKN dan ke depan adalah penjajakan dibangunnya kampus Stanford di IKN. Hutama Karya garap 2 proyek baru di IKN senilai 1,1 triliun rupiah. PT Hutama Karya, Persero, memperoleh 2 kontrak proyek baru dalam pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 1,1 triliun rupiah. EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Cahjo Purnomo, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan, perolehan 2 proyek tersebut terkait pembangunan konstruksi sarana prasarana pemerintahan IB dan jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara, KIP IKN.
Untuk pembangunan sarana-prasarana pemerintahan IB ini merupakan pembangunan terintegrasi yang akan menunjang kawasan Istana Kepresidenan, sementara proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN ini singkatnya berfungsi untuk mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan dengan efisien, ujar Cahjo. Cahjo menjelaskan proyek tersebut dilakukan dengan skema KSO, kerjasama operasi. Proyek sarana-prasarana pemerintahan IB Hutama Karya digarap melalui proyek KSO bersama Adikarya dan Penta dengan nilai investasi mencapai Rp711,3 miliar. Sementara untuk konstruksi pembangunan melalui KSO Hutama Karya dan Wika atas proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN memiliki nilai investasi sebesar Rp435,4 miliar. Cahjo mengungkapkan proyek sarana-prasarana pemerintahan IB dengan luas 11,04 ha, nantinya akan dibangun beragam fasilitas meliputi pavilion presiden, gazebo, gedung masjid kepresidenan beserta kawasannya dengan target penyelesaian di akhir 2024. Selanjutnya, lingkup pekerjaan pada proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN meliputi pembangunan jaringan perpipaan air limbah domestik mulai dari inspection chamber, IC, persil sampai pada inlet pit di bangunan IPAL. Penggarapan proyek jaringan perpipaan air limbah 1 dan 3 KIP-IKN dilakukan dengan metode galian terbuka, jacking maupun horizontal directional drilling, HDD, atau sistem pemasangan pipa tanpa galian tanah. Proyek ini ditargetkan rampung pada 2025. Melalui perolehan kontrak kedua proyek ini, menurut Cahjo, Hutama Karya optimistis menyelesaikan proyek sesuai dengan target yang ditentukan, hal ini didukung dengan penggunaan konstruksi digital. Melalui transformasi digital yang dilakukan perusahaan utamanya dalam proses konstruksi, maka kami optimistis proyek yang digarap rampung tepat waktu dengan mutu yang baik, kata Cahjo. Hutama Karya menggarap sejumlah proyek di IKN Nusantara seperti gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 2, konstruksi terintegrasi rancang dan bangun pembangunan rumah susun ASN 2, jalan tol IKN segmen 3 Karangjoang, KKT Karyangau, dan pembangunan pelindung tumbukan kapal, vendor, dan bangunan pelengkap jembatan Pulau Balang. Selain itu, Hutama Karya juga melakukan penanaman 1.000 bibit pohon mangrove di proyek jalan tol IKN segmen 3 Karangjoang, KKT Karyangau sebagai dukungan pembangunan IKN Nusantara dengan konsep Future Smart Forest City, serta menjamin keberlanjutan lingkungan. Pertamina Patra Niaga penuhi kebutuhan bahan bakar PUPR bangun IKN. PT Pertamina Patra Niaga siap memenuhi kebutuhan bahan bakar dan produk pendukung lainnya untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Peran Pertamina Patra Niaga dalam menyediakan energi bagi proses pembangunan IKN yang dikelola oleh Kementerian PUPR menjadi sangat penting untuk kelancaran proses konstruksi infrastruktur, kata Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. Pertamina Patra Niaga, diwakili Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga Maya Kusmaya telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, yang juga disaksikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah, pada Kamis 16 November. Maya mengatakan pihaknya siap dan berkomitmen menjamin kebutuhan energi yang dibutuhkan seluruh kontraktor untuk pengoperasian alat-alat konstruksi. Selain bahan bakar minyak, Pertamina Patra Niaga juga siap menyediakan kebutuhan produk lain seperti pelumas, aspal, dan petrokimia lainnya serta penyediaan BBM low sulfur yang mendukung environmental, social dan governance, ESG, partnership. Maya juga mengatakan sarana dan fasilitas Pertamina Patra Niaga di Kalimantan Timur telah disiagakan sebagai titik pasokan utama bahan bakar untuk pembangunan IKN sehingga proses distribusi energi bisa berjalan dengan baik. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung pembangunan IKN.
Harapannya dengan adanya jaminan suplai energi ini, proses pembangunan infrastruktur dasar tahap awal IKN dapat berjalan lancar, dan kontraktor juga tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan bakar peralatannya, ujar Maya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Muhammad Zainal Fatah mengatakan Kementerian PUPR memiliki mandat untuk membangun infrastruktur dasar IKN. Saat ini, progres pembangunan infrastruktur dasar telah mencapai lebih dari 55% dan Kementerian PUPR akan mengawal proses pembangunan ini hingga tuntas. Kementerian PUPR akan memastikan dan melakukan percepatan penyelesaian pembangunan ini hingga tahun 2024. Dengan dukungan jaminan bahan bakar yang kita tanda tangani hari ini akan mendukung proses percepatan pembangunan sekaligus memberikan keyakinan bahwa tugas pembangunan infrastruktur dasar bisa diselesaikan tepat pada waktunya, kata Zainal. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan proses pembangunan infrastruktur dasar sangat membutuhkan jaminan suplai energi bagi peralatan yang dioperasikan di tahap awal 2022 hingga 2024. Menurutnya, setiap bulan diperlukan sekitar 4 juta liter bahan bakar untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar ini. Disinilah pentingnya kerjasama dengan Pertamina Patraniaga. Jaminan rantai pasok bahan bakar dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, bendungan, gedung dan perumahan, dan segala bangunan dasar yang sifatnya memenuhi kesiapan sebuah kawasan baru, kata Danis.